kenapa sih gue harus kerja di saat teman-teman gue lagi tidur siang atau lagi main gitu kan. Sebenarnya penghasilan papa tuh mungkin kurang. Gue pernah seminggu cuman makan sop tahu. Lo yang ngejar-ngejar darah suci gue kan. Kayak darah suci. Pacar gue saat itu pernah deketin Enzi. Jadi kayak ini saatnya lo putus sih. Sekarang tujuan cowok-cowok apa sih? Harta tahta Enzi Storia. Kita buka yang mana nih hari ini? Hai, welcome back to SOS Story of Story ya. Keren. Bintang tamu gue hari ini adalah sahabat gue, soulmate gue, Jessica Mila. Hai. Ini manggilnya apa sih? Sobat SOS. Sobat SOS. Cie, manis loh. Gue baru banget ya jadi YouTuber, jadi kayak gue pengen ngobrol sama orang-orang sahabat-sahabat terdekat gue lah pertamanya. Tapi kan emang kemarin karena banyak sahabat gue yang sibuk, jadi gue ngundang bintang tamu yang lain. Intinya gue mau sharing banyak hal tentang gue, tentang lo, tentang teman-teman gue lainnya, biar bisa menginspirasi orang-orang gitu. Kan gue liat-liat tuh lo sangat menginspirasi ya. Oh iya. Menginspirasi lo ya. Nggak, tapi menurut gue ya, menurut gue lo tuh salah satu sumber inspirasi gue loh dalam hidup. Coba kenapa kalau gue boleh tahu? Banyak banget kayak hal-hal tuh yang lo tuh kayak bener-bener involve gitu loh dalam karir gue. Menurut gue kayak, Mil lo coba ini deh, Mil. Iya sih. Menurut gue lo tahun ini lo harus usahain gini-gini. Itu tuh lo. Iya ya kan? Jatuhnya iya lagi kita tuh, gue nggak ngerti pertemanan kita tuh bisa kayak gitu ya Beb. Bisa Iya. kita duduk bawa laptop, yang open laptop kita lempar ya, kita nggak gunain. Iya. Iya. Bener. Kita kan suka kayak Mil yuk kita minimal kayak misalnya 3 bulan sekali kita adain kegiatan sosial walaupun sampai sekarang belum dilakuin. Iya, maksud gue lo tuh sering banget ngasih tahu gue soal karir, terus kayak ngajakin gue untuk ngelakuin hal-hal yang positif juga gitu. Dan itu lo lakuin juga ya Beb ya? Maksudnya kayak lo lumayan nurut lo Beb sama gue. Gue liat-liat, gue jadi manajer lo aja apa? Beb, gak cuma masalah karir, Iya. kadang-kadang masalah percintaan juga. Gue bener-bener nurut gitu. Mil, ini oke nih. Oh ya oke deh. Gue coba. Mil, kayak ini enggak deh. Besok kan dia langsung ilfil gue bisa ngomong kayak gitu. Jadi Mil, kayak ini saatnya lo putus sih. iya. Jadi bener-bener sebenarnya isi otak gue tuh Enzi gitu loh. Asli. Bukannya maksudnya kayak gue dominan dan enggak ya. Maksudnya kayak emang pertemanan gue sama Mila tuh kita udah saling tahu. Iya, Apapun lagi, iya, bener. apapun, sekecil apapun kita tahu. Bahkan gue juga butuh, misalnya kalau Mila bilang tadi kan kayak ya gue ngasih saran ke Mila, terus Mila ngikutin apa segala macam. Mungkin gue orangnya tipe yang kayak helicopter view gitu loh, gue bisa ngeliat ke luas gitu. Tapi kalau misalkan kayak walaupun gue sama Mila beda agama, Mila tuh bisa ngasih gue masukan yang kayak gue orangnya kan melankolis banget ya, kayak down gampang. Kalau Mila tuh lebih cuek tuh masalah kayak gitu. Lo masih bisa masih bisa kontrol feelings lo. Kalau gue tuh orangnya emosional banget. Nah itu tuh yang nge-cover gue tuh Mila. Lo yang kayak enggak sih, udah tenang. Nah nih ya, ibaratnya gue tuh panikan, Mila tuh yang tenang banget parah gitu. Jadi kayak saling ngelengkapin gitu kan. Iya, kayak misalkan kita lagi di pesawat ya waktu itu ya. Iya, wah itu Wah, parah itu sih. Enzi udah kayak baca-baca segala ayat gitu kayak padahal cuma turbulen sedikit doang guys. Kayak Mil astagfirullahaladzim. Zikir gue gak ngerti kayak Zi santai aja, ini biasa aja. Ya Allah, ya Allah. Kayak gitu. Kayak terus gue cuma kayak ketawa-ketawa. santai. Terus gue mau marah gitu sama Mila, kayak gue udah bawa Al-Quran kecil gitu, gue udah baca Yasin, gue udah baca surat-surat, dia yang kayak Zi apaan sih, nggak ada ngobrol. Itu terjadi juga kalau bisa kita naik roller coaster ya? Iya. Mau naik roller coaster juga dari mulai ngantri sampai udah di kursinya kayak Mil kayak gue nggak ada tetap di sini. Gak gue ya Allah gue mati nih kayaknya. Mil. Kayak naik roller coaster gini, buka mata lo, buka gitu. Si lihat ini seru banget. Gue gak mau. Terus kayak akhirnya gue ngintip, iya bagus, gitu. Iya.
ya Beb, maksudnya kayak ada yang Iya. ngungkapin secara emosional dia jauh lebih tenang, gue yang panikan. Tapi kalau misalkan masalah-masalah ngambil big decision gitu, gue lebih bisa ngasih arahan. Kalau gue soalnya orangnya Cuek, lumayan, apa ya? iya gue cuek sama Nggak peka. gue tuh apa ini ya? indecisive nggak sih? Kayak gue tuh susah Iya. banget ngambil keputusan. Iya. Mungkin karena moon sign gue Libra. Moon sign aku Capricorn, mikir ya terus. Iya, jadi kayak setiap mau ambil keputusan tuh kadang-kadang gue butuh second opinion gitu. Dan Iya. biasanya salah satu orang yang gue percaya adalah Enzi karena gue ngerasa Enzi tuh tahu gue banget gitu. Iya benar-benar. Gila gue tau lo banget sih. Kita buka yang mana nih hari ini? Gambaran yang mana nih? Oke Beb, kalau misalkan kita balik ke belakang sebenarnya kan gue sama Mila itu apa ya? Kita tuh lahir cuma beda seminggu. Ya, kita sama-sama Leo. Mila 3 Agustus, gue 10. Terus kita di angkatan yang sama, kita sama-sama 92. Bedanya Mila 70, gue 34. Jadi lingkungan pertemanan kita mirip-mirip lah, satu circle gitu. Jadi pas kita ketemu satu FTV bareng di 2013, terus kayak kita langsung di puncak 5 hari, kayak bonding gitu, jadi ngobrol. Gue inget banget. Mantap. Tapi apa salah satu yang bikin kita bonding? Ya, coba kasih tau Beb. Pacar gue saat itu apa putus ya? Ih, Pacar gue masih saat pacaran. itu pernah deketin Enzi. Iya, pertanyaannya kayak, lo masih sama dia? Masih, lo pernah deketin ya? Iya lagi ya SMP gitu. Iya. Akhirnya kayak jadi nyambung, jadi ngobrol gitu. Terus rumah kita tuh deketan, Iya. lumayan. Mila tuh di Cinere ya, waktu itu depan Cinere Mall. Oh, Gue di Cirende. Iya, Cirende. Gue di Cirende, jadi kayak udah, gue udah pindah ke Cirende tuh. Apa belum ya Beb? Gue lupa deh apa gue masih di Cinere juga. Pokoknya rumah kita deketan, terus kita udah Kita mulai. mainnya lumayan Cinere ya. Ya anak Cinere. Iya, kayak olahraga di Cinere, Iya, olahraga numpang kompleks orang. Iya, di Villa Delima. Iya. Kita olahraganya itu kita belum ada tuh kayak tempat-tempat kepikiran buat bikram gitu enggak? Belum ada, Kita belum banyak ya Belum tempat banyak. olahraga. Kita nge-gym bareng aja di Villa Delima. Mimpi-mimpi kita untuk kurus. Iya, kayak tahun ini kita jadiin badan ya, dari tahun berapa tuh? 2013 gue lihat. 2013. Nih, ada fotonya kita cari ya. Kayak yuk kita sama-sama semangat olahraga yang rajin jadiin badan. Itu tahun 2013. Kita lihat kok kurusan di situ. Kok makin rajin kok bukannya makin bagus. Badan kita gitu-gitu aja. Gitu aja. Makin sehat dan makin happy kali Makin ya. happy ya, kayak salah satu manfaat dari olahraga tuh sebenarnya ya selain bikin sehat tapi kayak bikin pikiran kita lebih positif juga. Iya, Jadinya ya udah nggak apa-apa lah Gue walaupun tuh belum. kalau scrolling Instagram ya, itu isinya foto Mila. Kayak sama ada aja pasti liburan gue pasti sama Mila segala macam. Tapi Mila sambil nyari ya. Kayak gue tuh bisa deket personal sama lo juga karena kita mungkin sama-sama walaupun lo anak terakhir, gue anak pertama, tapi kita kerja buat keluarga ya kan. Kita ngomongin masalah karir. Pada saat itu Mila belum masuk GGS tuh waktu kita ketemu. Gue inget belum. banget nih di kolam berenang ini lo bilang kayak Zi, gue kayaknya akan main sinetron Gantengan Serigala itu adaptasi. Itu udah ya? Iya itu lagi tawarin, lo ditawarin. Lo Oh, kayak iya. lagi belum syuting tuh, lo akan tawarin gitu. Hah, GGS? Gue bilang gitu, iya. Itu apaan? Itu lo Zi yang Twilight, lo cerita gitu. Lo jadi si Bellanya kan berarti yang Kristen Stewart-nya kan. Terus gue ngakak banget. Abis deh kita gue ngecengin Mila juga kayak, anjing gimana ya Nyet, gue gitu kan. Iya. Terus gak lama kemudian lo syuting GGS, seminggu kemudian gue muncul di lokasi kayak, hai Jessica, gue jadi penjahat pertama vampir di sini. Iya. Lo yang ngejar-ngejar darah suci gue kan? Dia adalah darah sucinya. Terus gue ngejar-ngejarin lo, bayangin kita sahabatan banget, kita udah pernah ngetawain ini awalnya. Terus kayak tiba-tiba gue dateng, scene gue harus craving sama darahnya Mila. Anjir itu ngakak. Enzi harus kayak darah suci. Itu kayak terus mukanya muka Mila, ya Allah itu ngakaknya setengah mati. Terus Mila ketemu gue gini, tolong. aduh gimana dong? Itu ngakak banget sih Mil, parah. Tapi titik balik karir lo tuh di GGS ya? Enggak Iya juga, sih. apa gimana? Ya itu salah satunya sih. Jadi emang kan sebenarnya gue mulai karirnya kan dari umur 10 tahun. So tuh udah sinetron gitu. Cuman memang belum pernah peran utama. Padahal kayak dari umur 10 tahun tuh GGS tuh 2014 umur 22 ya, 21 gitu. Jadi kan lumayan lama kan, cuman selama itu gue gak pernah peran utama di sinetron gitu. Nah baru GGS tuh pertama kalinya gue dapet peran utama di sinetron gitu. Dan sinetronnya juga puji Tuhan waktu itu
booming ya, Iya, booming kayak banget. rating 1 lah, langsung rating 1 terus gitu di Berapa episode awal-awal. sih Beb lo waktu itu? Lupa ya, 500 kali ya? Lupa. Gila nggak lo? Itu kehidupan berubah tuh, lumayan berubah. Iya, itu tuh emang gimana ya? Jadi sebenarnya bisa dibilang emang itu tuh GGS dikasih di waktu yang tepat juga sih. Karena gue gak kebayang kalau GGS itu tuh ada pada saat gue awal kuliah atau pas gue masih SMA, pasti sekolah gue bisa berantakan banget. Karena GGS syutingnya tuh agak gak normal. Banget, Syutingnya kan makanya kayak gue kita cabut, nginep-nginep di lokasi kan. Tidur di Nah, lokasi. makanya puji Tuhan banget, emang Tuhan tuh pas banget ya ngasihnya tuh kayak di saat gue udah semester akhir kuliah, tinggal skripsi, fokus skripsi doang, terus gue syuting. Nah kalau skripsi kan gue kadang-kadang ya ke kampus buat ketemu dosen doang gitu kan. Terus lo binus, sekarang gue binus lagi. Iya. Ngaco. Ya gitu, jadi ya pas banget lah. Jadi semenjak GGS itu memang kayaknya gue udah siap untuk benar-benar fokus di Karir. karir. Kalau sebelumnya gue masih yang, gue gak mau karir ganggu sekolah, masih yang kayak gitu. Oh makanya lo tuh nggak terlalu aktif ketika kuliah tuh karena lo mau fokus pendidikan dulu ya? Iya, karena kan kalau di BINUS itu ada batas absen kan, 3 kali nggak masuk, itu lo langsung failed gitu. Terus jadinya gue harus pintar-pintar milih kerjaan gitu. Jadi makanya waktu itu gue ambil FTV yang syutingnya nggak tiap hari. Misalnya dalam sebulan gue ngambil FTV Trans TV dia pasti. iya, Bioskop Indonesia kan, yang pertama kali kita ketemu. bareng. Gue ngambil itu, kan syutingnya 5 hari doang gitu. Setelah itu kayak gue bisa kuliah, tapi yang penting penghasilan gue, yang penting bisa nge-cover kuliah sama keperluan gue sehari-hari lah, minimal itu gitu. Ya udah, cuman ya gitu, karena gue nggak bisa fokus banget di karir ya saat itu kayak masih gimana ya, masih penghasilan juga pas-pasan aja gitu kan. Nabung juga susah. Cuman seru sih, kayak bisa, ya gue senang akhirnya gue bisa lulus kuliah tepat waktu. Itu aja sih yang gue pengen sih waktu itu. Terus kayak pas masa-masa GGS juga kan bokap lo meninggal kan? Itu juga berarti masa-masa berat banget dong, lo harus skripsi, terus bokap lo meninggal. Iya. Ya itu salah satu tahun terberat gue sih mungkin. 2014 Ya ya? so far sih kayak 2014 itu sih yang paling berat buat gue. Karena sebenarnya sebelum bokap gue meninggal tuh ada adik sepupu gue kan meninggal, itu bulan Januari. Abis itu bokap gue meninggal tuh bulan Mei. Jadi jaraknya tuh deket banget gitu. Terus Padahal tuh adek lo, sepupu lo juga deket banget sama lo kan? iya deket banget, udah kayak adik gue sendiri. Iya, Karena kayak tidur kembar bareng. malah kalian. Iya, karena tidur bareng gitu, kayak satu kamar, tinggal bareng gitu. Jadi ya kayak adik. Ya itu salah satu tahun terberat gue, tapi memang di tahun itu juga gue belajar banyak hal banget. Dan kayak mungkin ya kalau misalkan gue lihat-lihat di situ tuh kayak tahun-tahun dimana gue ngerasa aduh gue kayaknya perlu Tuhan banget sih dalam hidup, kalau nggak gue nggak sanggup gitu. Gitu sih. Terus kayak apa sih yang lo dapet selama setahun itu tuh apa aja Mil gitu kan? Lo bilang tadi dapet pembelajaran banget kan di tahun itu. Iya. Kayak apa aja yang lo akhirnya dapetin dari akhirnya lo jadi makin religius kan pastinya. Iya, kayak Lo ada gak sih pas ada sepupu lo meninggal sama bokap lo meninggal? ada Lo dong. ngelihat? Iya, ngelihat dua-duanya. prosesnya? Jadi kalau adik gue meninggal emang bener-bener di depan mata gue. Jadi kita doa bareng. Lagi doain ya? Lagi doain, abis itu ya dia pergi gitu sambil kita abis doa di kamar gue tuh. Terus kalau bokap Di kamar rumah, kalian dong? iya di kamar kita, di kasur kita gitu. Terus kalau bokap di ruang TV rumah gue. Cuman gue nggak lihat waktu perginya. Cuman kayak beda mungkin 3 jam gitu setelah bokap pergi. Jadi kayak pas gue pegang udah dingin gitu. Itu masih di situ posisinya? Masih. Lo pulang syuting dong berarti? Enggak, jadi gue tuh syuting tuh kan waktu Callingan GGS jamnya kebalik kan. Jadi pulang syuting kayak jam 6 sore, jam 7 Iya, malam. tahu gue. Callingan lagi jam 11 malam. Jadi gue baru nyampe rumah tuh kayak jam 7, terus jam 9 lah gue tidur, minta dibangunin jam 11. Tapi bokap gue nggak bangunin. Jadi nyokap gue waktu itu kayak, ini kok papa nggak bangunin ya gitu. Yaudah kita siap-siap ya, udah telat. Terus nyokap gue pikir bokap gue tuh ketiduran di depan TV, kayak lagi nonton TV kayak lagi di sofa abis nonton TV tapi ketiduran gitu posisinya. Jadi nyokap gue siap-siap mondar-mandir nggak ngecek bokap gue sama sekali. Karena ngiranya ya tidur gitu. Nah tapi pas papa mau jalan nih, pah kok pas dipegang loh, pah kok nggak bangun, kok udah dingin. Udah pucat gitu? Iya dek ini papa nggak bangun, dia nggak bangun gitu. So gue di kamar mandi langsung buru-buru pegang, terus
panggil satpam, angkat ke mobil, bawa ke rumah sakit, tapi ya ternyata emang udah lama gitu, udah nggak bisa tolong gitu. Habis itu lo lanjut syuting nggak? Enggak, hari itu enggak, kayaknya gue libur 3 hari gitu. Bisa dikasih izin tuh ya libur 3 hari waktu itu? Iya, Susah kayaknya bisa banget deh. kan? Iya, dihilangin gitu kan paling di sinetronnya. Gitu. Terus lo putus juga lagi di tahun itu, ya kan? Iya. Gila lumayan ya Mel 2014 tuh. Iya. Makanya gue ada di situ sih, gue tahu semuanya sih. Cuman ya, Iya. Iya sih, cuman gimana ya, ternyata kayak bener-bener ya gue bersyukur karena banyak orang yang nguatin gue juga pada saat itu. Dan setelah itu, setelah ngelewatin berbagai macam cobaan itu tuh justru malah berkat tuh datangnya makin lama jadi ada aja gitu ya. iya, kayak malah jadi banyak banget berkat. Terus ya mungkin salah satu pelajaran yang gue dapat adalah ya emang hidup tuh kayak pasti ada masanya kita dites gitu, kayak tapi dites tuh bukan kayak supaya kita gagal ya, tapi dites untuk kita Upgrade jadi diri. makin kuat, kita jadi makin tekun, kita jadi lebih dewasa kayak gitu. Nah, ketika bisa ngelewatin itu semua, iya sebenarnya lo akan bersyukur kok. Misalnya lo akan bisa ngeliat ke belakang dan ya gue bersyukur sih gue udah ngelewatin proses itu gitu. Kayak gue bersyukur juga. Mungkin dulu kayak ada nggak sih lo pikir kenapa sih gue harus di keluarga yang kayaknya kurang gitu, kayak kenapa sih gue harus kerja di saat teman-teman gue lagi tidur siang atau lagi main gitu kan. Cuman kalau misalkan gue lihat lagi ke belakang, gue justru bersyukur sih gue harus ada di keluarga yang seperti itu. Gue bisa belajar untuk cari uang dari kecil, terus belajar tanggung jawab, belajar lebih dewasa, belajar lebih menghargai Apa yang kita kita punya gitu. Bahkan pernah ya waktu itu kita kayak lagi ke Disneyland di Disney Sea, inget gak lo? Ingat Kita lagi di Disney Sea, kita nangis itu lucu banget, kayak kita nangis berdua abis main wahana tuh. Gue inget banget sore-sorean gitu kayak, makanya kita lagi berdua terus kita kayak seneng banget. Kita happy banget kita bisa ke Disneyland, padahal kita tuh udah gede ya umurnya waktu itu, kita udah baru-baru Iya, ini lah 2019 itu. Iya, baru-baru inilah. Kayaknya mungkin nggak tahu sih. Nggak tahu, Cuman cuman untuk anak umur segitu ke Disneyland bisa se-happy itu tuh mungkin jarang. Karena orang-orang kayaknya mungkin kayak dari kecil gitu kan. Cuman kita berdua kayak yang seneng banget, terus gue seneng banget, Mil, kita seneng banget, kita bener-bener kayak seneng banget gitu kan. Terus abis itu kayak kita kayak ada momen kita sedihnya karena gila ya, kita tuh baru bisa ngerasain ke Disney Sea, kita bisa ngerasain happy kayak gini pakai uang kita sendiri. Terus ya kita bangga dan seneng, tapi kita juga kayak sedih juga gitu. Gila ya, dulu zaman orang teman-teman kita tuh banyak yang dari kecil udah diajak orang tuanya ke Disneyland. Kita baru bisa tuh sekarang, which is tuh baru kayak 2019 yang bener-bener ya free aja pergi sendiri sama temen. Itu sedih. Dan kayaknya kalau lihat dulu ya, dulu waktu gue masih kecil kayak gue nggak kebayang gue bisa ke situ. Iya kayak gila, ke luar negeri berapa ya gitu ya nggak sih, kayak aduh mahal banget, kayak gue nggak akan mungkin. Jadi kayak itu tuh bahkan gue nggak sama sekali, gue nggak kepikiran gue bisa, dan ternyata bisa. Ternyata bisa. Tapi kalau ngomongin kayak pertama kali lo keluar negeri tuh lo kapan, Mel? Pertama kali keluar negeri pokoknya udah gede. Setelah udah gede pertama kali, tapi Singapura. Sama, gue juga Singapura. Iyalah, pasti yang deket-deket dulu ya. Iya, kerjaan Singapura. Atau kayak lo pakai uang sendiri gitu? Pertama kali itu bukan kerjaan sih, yang Singapura bukan kerjaan. Tapi kalau yang kayak jauh-jauh itu gue selalu kerjaan, kayak London, dapat berkat kan, Disneyland. ada aja kan kayak dikasih rezeki, kita malah liburan, maksudnya pergi kerja ngelihat dunia tuh karena kita. Iya, jadi kayak pertama kali gue ke London, pertama kali gue ke Melbourne, pertama kali gue ke Jepang, itu semua tuh kerjaan yang rezeki. Pada saat itu tuh gue nggak mampu, kalau suruh bayar sendiri tuh belum mampu, tapi udah dikasih gitu, kayak
aduh Tuhan tuh tahu aja Baik, gitu iya, mau kita mau parah apa ya. Dan dikasih waktu yang tepat juga gitu Iya. loh, di saat yang tepat Iya, banget. yang penting sabar aja gitu Parah. kan. Kayak sebenarnya bisa aja ya gue kenal sama Mila tuh udah dari lama gitu, mungkin kalau misalkan emang kita satu sekolah, gue bahkan hampir masuk 70, gue udah gak kebayang kalau gue satu sekolah sama Mila kayak gimana. Cuman emang mungkin gue bisa kenal sama Mila di 2013 nih, ini kayak ini yang tadi fotonya nih, ini dia nih. Cuy, Ini kita berenang ya. ini kita lagi berenang, tapi kita habis nge-gym kita berenang, ya liat muka masih kinyis-kinyis ya. Kinyis. Masih kinyis-kinyis. Ini kayak dari, pokoknya gue bersyukur banget sih, maksud gue kayak gue kenal sama Mila tuh di momen emang kita lagi tumbuh jadi anak pribadi yang dewasa gitu. Iya. Kayak banyak banget proses di hidup gue yang gue sharing ke Mila, sama kayak proses hidupnya Mila sharing ke gue, dan dari kita, aduh gue ngalamin banget lagi, gue masih naik mobil Swift, terus kayak lo masih naik mobil apa tuh Avanza. Gue masih kayak masih nyewa ya, masih nyewa mobil waktu itu. terus kayak kita bareng-bareng sampai kayak setiap Enzi gue beli mobil ini, Emil gue mau beli mobil ini, Iya, kayak kita menurut lo pasti gimana? Iya, iya kita menurut lo pasti gimana kayak tanya ya. tanya terus kayak kita udah sampai posisi ini loh kayak gitu maksudnya kayak kita gue bakal dapet kerjaan nge-host nih Mil kayak gitu. Iya. Mil gue bakal jadi presenter di Istana Negara gitu ya. Iya, Orang pertama kali gue iya, kasih bener-bener. tahu karir gue pasti ke Mila, dan begitu tuh sebaliknya Iya. gitu. Sama kayak waktu gue Mila, kenapa kan tadi Mila bilang kayak lumayan involve karir, karena gue ngeliat Mila tuh punya potensi yang gede banget, maksudnya acting lo tuh bagus gitu loh. Kayak gue selalu bilang Mila, Mil sayang Mil, sinetronan Mil, kayak sinetron tempat kita nyari duit kan. Sayang Mil, main film stop dulu sinetronnya, karena kan kita posisi kita kan nyari duit ya, kayak ya gue mau nyari duit, pokoknya kalau sinetron dapet duitnya cepet gitu kan. Iya, kayak pasti aja gitu, kita setiap bulan tuh udah ada penghasilan pasti gitu kan. Cuman kan untuk mengembangkan karir kita tuh kayak gue ngerasa Mia tuh punya potensi lebih untuk itu gitu. Jadi kayak semenjak itu tuh kita ngobrol-ngobrol, dan lo juga dapet tawaran film yang bagus sampai akhirnya lo mutusin untuk ninggalin sinetron sekarang. Iya kan? Iya, Berarti udah berapa tahun ya Mel lo nggak main sinetron? Dari 2015 kayaknya ya. Berarti terakhir si GGS itu Abis GGS ada satu lagi. yang sama Stephen William ya? Iya, Abis itu udah kan bener-bener enggak? Abis itu udah enggak pernah. Terus mulai main film pertama kali lagi, terus akhirnya lo beneran serius, yang serius ya, film yang serius itu Imperfect enggak? Yang serius itu mungkin Mata Batin kali ya. Mata Batin, iya itu bener, yang Mata Batin pertama kali ya, banget, yang serius ngejalanin. Dan acting kesurupan lo sih gokil ya. Yang gue sampai takut beneran, kayak gue takut lagi liat Mila kayak gini. Mata Batin tuh ngebuka pintu perfilman lo. Iya, kayaknya awalnya di situ karena itu pertama kali yang box office kan. Iya, pertama kali box office. Iya. Tapi gue dapet kabar Mila masuk nominasi Piala Citra. Wah gila, gue ikutan nangis coy. Gue nangis banget. Gue bilang kayak, tuh kan Mil, iya kan? Gitu tuh kayak, iya lagi cuy. Kayak mau menang mau enggak, pada saat itu kita udah bersyukur banget. Iya. Dikasih Tuhan bisa jadi masuk salah satu nominasi Piala Citra gitu loh. Ya ampun, baik banget ya Tuhan. Parah ya, baik banget. Baik banget, Tuhan Baik tuh banget. gila sih. Maksud gue kayak, gue tuh bahkan kayak nggak pernah, mungkin gue pengen gitu ya, tapi gue tuh nggak pernah minta kayak, Tuhan tolong dong kasih aku nominasi gitu tuh. Iya, nggak enggak. pernah, karena ya nggak tahu deh kayak Karena lo ikhlas Mil, ngejalanin lo udah. tulus gitu. Ya jadi kayak gue bener sih, kayak mungkin gue ngejalanin ya udah, yang penting gue Ikhlas, ngasih yang terbaik aja lah gitu. Kalau masuk puji Tuhan, kalau enggak, karena kayak kalau masuk pun ya sebenarnya itu juga cuman supaya gue pengen bisa glorify God's name aja gitu. Kayak gue pengen bilang ya gue bisa kayak gini emang karena kebaikan Tuhan. Bisa ada di titik ini karena kebaikan Tuhan. Jadi kalaupun enggak pun juga ya gue nggak masalah kalau emang belum waktunya gue. Dan kayak lo gitu. ngerjainnya tapi sungguh-sungguh, Beb. Maksud gue kayak setiap lo dapet pekerjaan, kita tuh kayak maksudnya ngejalannya tuh Total, sungguh-sungguh gitu, iya. total gitu loh. Sama kayak gue tahu banget ya, kita berdua tuh lumayan tinggi banget insecurity-nya. Kayak kita tuh insecure banget aja, ada aja yang kita insecurein ya kan. Kadang-kadang kita suka bingung, kadang-kadang kita suka ngakak sendiri kayak, lo cantik Zi, lo cantik Mil. Tapi Kayak di film Imperfect kayak gitu. Tapi beneran, karena kita sering banget ada momen-momen, terutama kalau lagi PMS, kita Parah. ngerasa gue jelek banget gitu. gue jelek banget lagi. Semua Makanya- cewek kayak gitu gak sih kayak kalau lagi PMS? Iya pasti kayak gitu. Karena kan biasanya selalu ada kayak kulitnya kenapa lah, jerawat lah, terus jadi bloated bloated banget gitu. banget. Cuman gue inget banget sih pas lo dapet skenario Imperfect lo yang kayak, lo harus baca sih cuy, Imperfect kita lagi kayak yang Iya. bener lagi ada realnya gitu loh. Iya. Pas baca itu lo gimana Beb? Kayak dapet kayak ini dilempar Tuhan gak nih? Iya, itu kayak pas pertama kali gue baca,
gue kayak ketampar sendiri. Iya kan, kayak ketampar sendiri kan. ketampar Karena gue pas sendiri. nonton gue kayak gila sih Mila, lo gila sih. Ini soalnya bener-bener kayak ya apa yang menjadi keresahan gue selama ini ya emang sih mungkin sampai sekarang gue kadang-kadang masih suka balik lagi ke fase dimana gue insecure gitu. Iya, pasti Adalah ada lah masa-masanya kayak gitu. Cuman udah jauh banget dibandingin dulu. Dulu tuh kalau dilihat-lihat gue tuh kurus banget tapi gue selalu ngerasa gendut. Iya, itu parah banget. Bahkan Mila tuh selalu makannya tuh cuman buah. Marah-marah mulu kerjanya di lokasi karena dia kurang makan, kurang gizi coy. Iya, gue tuh kayak waktu itu inget banget syuting GGS saking gue dietnya gue pernah seminggu cuman makan sop tahu. Jadi tahu pakai paprika sama tomat. Udah Kan itu doang nggak sehat seminggu. sama sekali kan ibaratnya sebenarnya. Iya, makanya ya itulah yang kayak ya akhirnya juga jadi nggak sehat karena kan aktivitas gue sebenarnya padat banget gitu. Cuman jadi diet kayak gitu kan pasti nggak bagus juga buat kesehatan. Nah, makanya pas dapat film Imperfect kayak oh my god ini sebenarnya gue sih. Nah makanya pas lo dapet Imperfect itu, gue tuh inget banget lo kan selalu diet ya Mel. Lo takut makan banyak. Lo bahkan suka cheating. Mama Jen kayak benci sama gue karena kalau setiap pergi sama gue pasti lo makan ramen, makan apa, kayak gitu-gitu kan. Mila diet gitu kan. Mila makan ini. Ketika lo harus naikin berat badan lo 10 kilo, lo gimana cuy? Lo deg-degan banget gak? Iyalah kayak Lo gak pernah tahu gitu berat badan lo segitu lo kan kayak gimana gitu kan? gimana, iya. Makanya gue awal-awal sebelum gue baca skrip ya, gue awal-awal kayak gimana ya, kenapa ya? Ini satu, gue dikasih film yang disutradarai sama Ernest. Iya, Kita pernah bahas. Kita pengen banget main film Iya, Ernest. kayak Mil, lo harus tahun ini main kalau nggak film ini salah satunya adalah Kak Ernest, ya kan? Jadi begitu dapat tawaran ini, jeger kayak oke, ini doa gue dijawab. Tapi iya, seneng Tuhan, banget gue dengernya. kenapa ya sekalinya dijawab tuh kayak harus banget nih naikin 10 kilo gitu. Kayak Tuhan tuh tahu banget gue tuh nggak mau, gue tuh takut selalu setiap naik berat badan tuh 1-2 kilo aja gue tuh bisa Iya, stres. bisa stres kayak oh my god gimana nih gendut banget apa segala macam. Gimana ya, terus habis itu gila ini sih gila banget. Jadi pada saat itu sebenarnya kan gue kan kadang-kadang suka baca, waktu itu belum rutin sih, suka baca kayak renungan-renungan gitu, renungan saat teduh gitu. Nah di renungan gue itu tuh lagi tentang ya hal-hal yang berhubungan sama beauty standards, dimana dibilang kalau sebenarnya Tuhan tuh nyiptain kita tuh sempurna gitu loh, kayak nggak ada yang salah di diri kita gitu. Cuman emang akhirnya beauty standards itu diciptain sama society dan akhirnya bikin orang-orang tuh jadi lebih fokus sama penampilan luar daripada apa yang di dalam gitu. Sedangkan dunia tuh nggak butuh kecantikan kita gitu loh. Dunia tuh nggak butuh kita kurus, kita badannya kayak gimana tuh nggak butuh. Yang dibutuhin adalah kita punya hati yang mau menolong, kita bisa jadi pribadi yang impactful, dan itu nggak cuman dari fisik gitu. Jadi kayak udah mulai kebalik, lo sadar nggak sih kayak dulu-dulu waktu yang kita habisin untuk olahraga, untuk mungkin makan nggak jelas, makan yang benar-benar diet ketat yang kayak akhirnya tuh ganggu fokus kita ke hal-hal yang sebenarnya jauh lebih penting gitu, yaitu kayak mungkin mengembangkan apa yang lebih penting di diri kita lah, kayak talenta kita gitu. Makanya akhirnya lo kayak mutusin untuk ngambil, dan bahkan yang selama ini lo takutin untuk naik berat badannya, ketika lo di challenge naik 10 kilo lo malah sampai nangis karena berat badan lo nggak naik-naik. Iya, serba salah. Iya, bener-bener kayak bener-bener digojlok gitu lo mental lo, kayak oke gue ambil deh karena gue mau, berarti sekarang gue bisa makan apa aja, gue bakal naik gitu kan. Iya, tiba-tiba stuck karena ternyata lo di-push sama timnya juga kan. Kayak Mil lo belum gendut gitu kan. Iya, Mil kok belum kelihatan gendutan ya, padahal kayak gue udah makan banyak banget. Gue bener-bener sampai enek-enek gue makan, kayak ngelihat makanan tuh udah sampai karena kenyang terus, karena gue ternyata kebiasaan makan sedikit. Jadi begitu dikasih porsi makan orang normal aja perut gue udah kenyang banget, sedangkan gue harus melebihi porsi makan orang normal pada saat itu. Jadi gue stres juga pas naikin berat badan sampai ya udah. Berapa lama yang naikin berat badan? Sebulan ya? 40 hari lah. Gila tuh cepet sih, 10 kilo, 40 hari. 10 kilo lo naik ya? 10. Tapi lo akhirnya pakai, oh ya kan yang penting tuh pipinya ya? Yang penting pipinya, yang penting mukanya, karena kalau badan akan pakai fat suit, pakai body suit, tapi kalau muka maunya real kan.
Nah, ini ya memang udah diatur juga kan sama Tuhan, kayak gue dikasih muka yang cabi, bentuk muka yang bulat. Jadi memang mungkin kalau lo naik 10 kilo, muka lo nggak segendut itu. Nggak sebulat itu mungkin, karena gue pasti larinya ke paha, perut, badan Iya, gitu. lo udah lari kemana-mana baru lo ke muka gitu. Iya. Kalau gue memang cepet banget kelihatannya di muka. Jadi ya untung juga sih. Makanya pada saat itu sebenarnya kalau dilihat-lihat berat gue waktu itu 56 apa ya kalau nggak salah terakhirnya. Tapi muka gue 56 tuh udah segendut itu. Iya. Dan itu lucu banget lagi, ngeliat Mila gendut tuh gue ngakak banget kayak, Mila gemes gendut gitu, kayak lucu. Karena gue gak pernah ngeliat Mila segemuk itu, bener-bener kayak, iyalah gitu, terus dia diitemin lagi kan. Iya, Dia lo pakai bilang kayak, toiletnya. nih Mia lo kalau hamil paling kayak gini, kalau muka lo tetap cakep tuh. Mila lo segendut-gendut yang terlalu hamil, lo gini, udah cakep kan? Ngaca coba cakep lo, cakep gitu loh. Kayak gue sampai ada momen temen gue, dari semua temen gue yang lain gitu ya, maaf banget gue muji juga ya, tapi ada kayak bangun tidur, gue kan sering banget nginep sama Mila ya, sering banget, jadi kayak, Mil, lo sadar gak sih lo tuh kapan ya jelek ya? Gue sampai nanya gitu, Padahal kayak kita suka gila. kocak gitu. Sekarang siapa sih? Kayak, sekarang tujuan cowok-cowok apa sih? Harta tahta? Angie Storia gitu. Enggak lah, gila. Gila nggak? Secakep itu. Ini najis. ini jijik banget. Tapi menurut gue lo emang cakep banget. Gue suka bingung sih kalau lo tuh suka insecure masalah. Ya gue juga bingung. Dan kita tuh kayak cewek Instagram tuh nggak, orang ngeliatnya bakal kayak, ih kamu cantik. Enggak. Ini emang kita berdua, karena kita berdua sama-sama insecure. Tapi emang kita cantik kok. Iya, kita kadang-kadang juga abis kita ngerasa insecure, kadang-kadang kita suka kayak gini. Kita tuh sebenarnya cakep kok. Kenapa kita masih single waktu itu? Tapi kita berdua single, kita ada momennya kita lagi proper banget nih dandan, kayak gue pol banget. Gue pol banget juga. Iya, dan Mila kita pol lagi banget. single. Kita single, terus kita kayak, ih gue lagi cantik nih, itu Mila cantik, terus kayak kita berdua kayak cantik dulu Mil, Lindsay lu juga cantik banget. Kita tuh kurang apa ya? Aduh. Ya adalah momen kayak berapa menit lah kita gitu kayak kita kayak review gitu kayak, ya coba kita bisa nyari duit sendiri. Iya, ini bisa. Kita pintar kok, lumayan lah. Sampai kita Ada mikir, otak. kayaknya cowok-cowok tuh mikir kita cewek-cewek high maintenance deh. Iya makanya, ya Allah kita bener-bener cowok-cowok tuh takut deketin Mila, deketin gue, kayak alasannya kayak enggak deh, kayaknya Angie princess deh, kayaknya Mila princess deh, high Iya. maintenance deh, kayaknya kita harus beliin dia barang-barang mahal, dia nggak tahu padahal kita gimana ya. Padahal kita naik MRT aja happy. Happy banget, kita ke di sisi aja happy banget sampai nangis. Kayak gak high maintenance lagi, kita anaknya juga nggak mata duitan gitu loh. Enggak sama sekali sih. Yang penting nyaman deh, tapi kan alhamdulillah Mila udah ketemu nih sekarang. Kayak jodohnya itu juga ya kocak banget. Amin. Biasanya kalau Mila habis punya pacar nggak lama gue. Biasanya, karena Iya. gue nggak mau Mungkin ketinggalan. bentar lagi, Beb. Amin. Amin. Ya Allah, amin. Semoga nggak Soalnya kumat gue. Doanya Angie adalah Gue nggak mau lagi tinggal Mila mauin. kan? Jadi gimana nih, guys? Kayak nggak bisa, gue harus support Angie supaya dia mendapatkan pasangannya. Karena Mila tiba-tiba punya pacarnya cepet banget. Jadi kita lagi stres banget ya, teman-teman gue udah pada nikah, gue yang kayak masih ada Mila, santai. Mila juga kayak, ya tinggal kita berdua nih gitu. Iya, Mila karena di gengnya dia itu udah pada nikah juga kan. Iya, di teman-teman SMA gue tuh semuanya udah hampir semua lah, masih ada 2 yang belum nikah. Iya. Tapi yang 2 itu udah punya pacar dan serius gitu. Iya. Jadi cuma gue doang pada saat itu yang Terus kayak ada banget lagi chatnya yang kayak, masih nggak, gue tuh gue sih patokan gue lo sih kurang aja iya. Karena waktu itu hubungan gue kan kayak ada hubungan sama orang tapi masih yang mau dibawa kemana hubungan kita. Kayaknya yang ini gue mau serius. Gue nggak sanggup. Jangan tinggalin gue. Mungkin kalau nikahnya nggak bareng nggak apa-apa, tapi hamilnya bareng. Kayak gue rasa lo subur deh. Gue makanya nggak suka banget nih kayak gini-gini nih, kayak nggak ada cakep-cakepnya gitu loh, nggak kayak biasanya. Telur.